الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم اللهم ارhamna bil Quran. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri dimuliakan Allah, barusan kita mendengarkan firman Allah yang tadi dibacakan oleh Ohan, yaitu surat Al-A'raf ayat 31 dan surat An-Nisa ayat 170. Di sini Allah berfirman, izinkan Al-Fakir mengulang membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian An-Nisa 70 Allah firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairan lakum. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Nabi Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Jika kamu kufur, ya, itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wahai anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita menjadi hamba Allah itu kita berusaha untuk tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jaga ibadah kita, ya, jaga perbaiki sholat kita, laksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh ikhlas, jauhi prasangka buruk kepada manusia, apalagi kepada Allah, ya, yang membuat kita itu kesulitan, ya, bermasalah sehari-hari karena kita berprasangka buruk kepada manusia.
Kita punya anggapan bahwa Allah melebihkan mereka dan memberikan kekurangan pada kita. Padahal Allah telah memberikan sesuatu yang baik kepada kita sesuai dengan liang kita masing-masing. Di Fatir 15 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah." Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Hanya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Perhatikan, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu yang memerlukan Allah. Kita yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Maka laksanakan perintah Allah dengan benar dan sungguh-sungguh. Jauhi prasangka buruk, jauhi hal yang berlebih-lebihan ya dalam beragama. Sehingga karena berlebih-lebihan itu muncullah prasangka buruk kepada Allah. Ya. Tidak baik jadinya. Ya, ayat 16, iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika berhendak niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Orang yang berprasangka buruk ya dan berlebihan dan beragama itu biasanya nanti akan endingnya akan bermaksiat kepada Allah. Akan lupa dan lalai akan perintah Allah. Akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, garis bawah ini, akan putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga gampang bermaksiat. Akan melakukan kejahatan sampai pada suatu saat dia bermaksiat tapi mengatakan seakan-akan maksiatnya itu adalah benar dan baik. Ayat 17, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Yang demikian itu bagi Allah tidak sulit gampang. Ya, untuk Allah mudah. Ya, kalau kita melalaikan perintah Allah, kita prasangka buruk pada Allah, kita berlebih-lebihan menganggap berprasangka buruk kepada Allah, berlebih-lebihan itu namanya. Ya, seakan-akan dia kok diberikan kebaikan, saya kok tidak. Dia kok enak kehidupannya, saya kok tidak. Kita nengok lagi orang yang tidak beriman kepada Allah, oh dia kok enak, saya kok tidak enak ya. Kenapa saya dibedakan oleh Allah? Padahal tidak, Allah menjaga kita dari perilaku yang tidak baik, membatasi kita, mengatur kita. Tapi tetap Allah memperhatikan kehidupan kita, memperhatikan keperluan kita. Sudah sangat cukup. Ya. Maka hargai apa yang telah Allah lakukan kepada kita dengan kita menjauhi larangan Allah. Ya. Di Al-An'am 133 Allah firman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah." Tuhanmu yang Maha Kaya lagi penuh rahmat. Ya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat. Ya, untuk membersihkan liang hati dan akal kalian. Membersihkan liang hati, akal kita. Ya. Untuk apa? Untuk menetapkan keadaan kita menjadi lebih baik. Ya. Iyyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min durriyyati qaumin akharin. Tuhanmu lah yang Maha Karya lagi penuh rahmat. Jika menghendaki, dia akan memusnahkanmu. Setelah itu, dia akan menghentikan kamu yang dikehendakinya. Dia akan menggantikanmu dengan yang dikehendakinya. Sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan kaum yang lain sebelummu. Gampang, lihat nabi-nabi zaman dahulu. Sebelum Rasulullah. Ya. Para anbiya sebelum Nabi SAW, itu mulai Nabi Nuh, Hud, Saleh, ya. Seperti apa umatnya? Allah hancurkan, habiskan karena berlebih-lebihan dalam beragama. Ya, ada sesuatu yang benar tidak mau. Dia mengatakan agama nenek moyang saya sudah paling bagus. Melakukan sesuatu yang tidak pernah ada. Melakukan sesuatu prasangkaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, ya. Bahkan memusuhi para anbiya mereka, para nabi mereka. Itu muncul dari mana? Muncul daripada prasangka buruk dan berlebih-lebihan. Ya. 634. Innama tu'aduna la ayat. Saya ulangi, innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin.
Sungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Fakir telah ingatkan kembali, kita ini Allah tentukan hal yang baik bahkan yang buruk terjadi pada kita. Banyak Allah tentukan, kita memilihnya wahai anakku, mana yang kita jalani. Kita menjalani yang baik, kita akan dapat kebaikan. Kita jalani yang buruk, akan mendapat keburukan. Sudah ada, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tentukan kepada kita rezeki yang baik. Allah sudah tentukan kepada kita kesulitan, bahkan ujian, cobaan. Tapi kalau kita ikhlas, Allah akan tentukan jalan, akan ilhamkan kepada kita kebaikan sehingga kita tetap dalam kebaikan tersebut. Ya. 125 Al-An'am. Allah firman, "Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amilun." Katakan Nabi Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku berbuat yang demikian. Berbuatlah menurut kedudukanmu. Jangan berlebihan. Kalau kita memang keadaan kita biasa-biasa saja, jangan kita mengharap sesuatu yang luar biasa, yang minta memberikan sesuatu yang lebih lagi. Cukup jalannya diberikan Allah ini dan syukuri. Syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Jangan ragu. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita tetap mendapatkan rahmat. Tetap kita diberikan tambahan oleh Allah. Sedikit-sedikit syukuri. Ya. Tidak membuat kita celaka insyaallah. Fasawfa ta'lamun. Karena kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Ya. Maka kita tetap berlaku baik. Kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Ingat itu. Ya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambahkan nikmat. Tapi kalau kita kufur, tidak bersyukur, maka adab Allah sangat pedih. Ini buat kita ini sebenarnya jadikan suatu cambuk dan tantangan untuk bersyukur kepada Allah. Biasakan bersyukur, tidak berlebih-lebihan, tidak berprasangka buruk. Berprasangka buruk ini berlebih-lebihan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Man takunu lahu aqibatud dar. Ya. Jadi memperoleh tempat yang baik di akhirat kelak. Orang-orang yang tidak menyombongkan diri atas perintah Allah, ya, orang yang menata kehidupannya, orang yang sesuai dengan harapan Allah Ta'ala, tidak berlebih-lebihan, tidak berprasangka buruk kepada Allah, maka akan kebenaran dan kebaikan akan sama dia terus. Ya, dan dia akan menjadi golongan orang-orang yang diselamatkan Allah di akhirat nanti. Innahu la yuflihud zalimin. Innahu la yuflihud zalimun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Ya. Di Al-Hajj 37 di sini Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu haluhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Ikhlas menjalankan perintah Allah. Ya, apapun Allah berikan kepada kita, syukuri. Bersyukurlah kepada Allah. Harusnya seperti itu. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Demikianlah dia menundukkannya untuk agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu. Langit dan bumi Allah tundukkan kepada kita ibaratnya. Yang di langit kita bisa ambil manfaatnya, terangnya bulan dan bintang, matahari. Ya, dengan adanya itu tumbuh-tumbuhan hidup, senyawa hidup. Ya, Allah bentangkan bumi dengan kenikmatan, Allah tumbuhkan kacang-kacangan, umbi. Allah tumbuhkan sayur mayur. Dan Allah berikan hewan ternak. Allah biarkan hewan ternak untuk kita, mudah kita kendalikan. Semua dari Allah. Coba kalau Allah tidak menundukkan mereka untuk kita. Hewan itu saling tubruk.
Mungkin kita ditubruk, diserang, dikeroyok sama domba. Ini mungkin. Bisa saja domba menjadi buas. Kita dikeroyok, nggak mau dipotong. Itu bisa terjadi. Ya, Allah tundukkan itu apa? Untuk kita supaya bersyukur kepada Allah. Ini dipahami. Ya. Yang paling bahaya ini prasangka buruk kepada Allah itu loh. Ya, hanya melihat dari konteks dohirnya saja, orang ini enak, saya enggak. Enggak tahu bahwa enak itu belum tentu kalau diletakkan ke kita, ke kamu, ke kalian semua, ke kita semua, kita enak juga, belum tentu. Akan jadi masalah, akan jadi bencana, akan jadi keburukan mungkin buat kita. Ya. Ini harus dipahami itu. Ya. Wa basyiril muhsinin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Berkabar. Allah akan berkabar melalui Nabi SAW, melalui para muqarrabun, ya, memberikan rahmat kepada kita. Ya, dengan hadirnya para anbiya, para rasul, para aulia. Untuk apa? Untuk meyakinkan kita tetapnya kita di jalan orang-orang yang soleh. Untuk meyakinkan kita tetap kita dalam perlindungan Allah. Untuk meyakinkan kita tetap kita dalam pandangan Allah. Harapan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dirugikan kita dan kita oleh Allah. Dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sudah sangat kita syukuri harusnya. Ayat 38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Kemarin Al-Faqih juga bacakan firman ini. Ya, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah membela orang yang beriman, menjaga orang beriman, berikan tempat pada orang beriman. Ya, melindungi orang beriman daripada ancaman, daripada yang tidak baik. Ya, menjaga orang beriman daripada bencana, cobaan yang berat, memberikan solusi pada kehidupan orang beriman. Jangan lihat kaya miskin. Kan biasa kita hanya lihat kaya miskin saja. Karena belum tentu kita jadikan orang kaya kita bersyukur. Belum tentu kita jadikan orang kaya kita mau berbagi. Belum tentu. Akan datang kekikiran itu. Ya, akan datang keburukan itu. Ya. Karena sudah ada nama firman Allah di Al-Quran yang Fakih bacakan kemarin itu. Ya, Ma'arij ayat 20 itu. Idza massahus sarru jazu'an. Apabila tiba keburukan, kesusahan, ia berkeluh kesah. Nah, akan muncul itu. Ya. Kemudian wa idza massahul khairu manu'an. Apabila mendapat kebaikan harta, ia amat kikir. Ini sudah di Allah sebutkan, makanya hati-hati dengan ini. Berhati-hatilah dengan itu gitu loh. Oh, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Itu omongannya orang belum kaya. Kalau saya kaya, saya akan memberikan sodako kepada ini, saya akan menjaga hubungan baik saya sama orang tua saya, sama adik saya, sama kakak saya, sama orang beriman yang lain, saya akan bantu mereka. Belum kaya. Saat kaya, banyak lupa. Ya. Dan Az-Zumar ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Jika kamu kufur, sungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Coba ini ya. Apakahnya mengingatkan, kalau kita kufur kepada Allah, tidak bersyukur artinya. Banyak orang ini kan kufur, tidak bersyukur kepada Allah. Ya, hanya melihat kebahagiaan orang lain saja, prasangka buruk kepada Allah, berlebih-lebihan prasangkanya, melebihi batas. Ya. Wala yarda li'ibadihil kufra. Dia pun tidak meridhai kekufuran hamba-hambanya. Nggak ridha. Tidak perlu dan tidak ridha Allah. Maka Allah akan menurunkan azab dan keburukan kepadanya. Ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dia meridhai kesyukuranmu itu. Ya. Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalikan, kepada Tuhanmu lah kembalimu. Ya. Innahu alimum bidatis sudur.
Sungguhnya dia maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada. Loh, Allah faham loh yang tersimpan dalam dada kita. Keinginan kita, kemauan kita, harapan kita, Allah tahu. Ya, apalagi sudah sampaikan kemarin juga firman Allah, ya, untuk berikan pemahaman pada kita semua yang tersimpan di dalam dada, di dalam hati kita semua. Ya, di Al-Fat 18 kemarin. Apalagi diingatkan, Al-Fat ini selalu mengingatkan firman Allah supaya apa? Supaya kita faham bahwa Quran ini benar. Firman Allah ini hak, ya. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Ya. Sungguh Allah benar-benar telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Nabi Muhammad SAW di bawah sebuah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Ya. Ma fi qulubihim. Yang ada di dalam hati mereka. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Lalu dia menganugerahkan ketenangan kepada mereka dan beri balasan berupa kemenangan yang dekat. Tahu apa? Kesulitan, harapan, kebingungan, ingin menjadi orang yang tenang hatinya, ingin menjadi orang yang cukup. Dalam hati kita kan begitu. Maka Allah berikan ketenangan. Prasangka baiklah kepada Allah, maka Allah akan berikan ketenangan pada kita. Jika kita tahu bahwa itu akan membuat Allah semakin sayang kepada kita, ya, perhatian kepada kita, hati kita, bersihkan hati kita daripada wasak prasangka-prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang dijauhkan daripada prasangka buruk dan berlebihan dalam beragama. Dijaga oleh Allah Ta'ala, diberikan solusi atas segala permasalahan kita. Usikum manasib taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Berikan kebaikan kepada kami ya Allah, kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, demi keagungan-Mu ya Allah, maka jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur, yang jauhkan daripada prasangka-prasangka buruk yang sering terjadi pada diri kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bersyukur ya Allah. Dekatkanlah kami ya Allah dengan orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah daripada kesulitan dalam kehidupan kami ya Allah. Mudahkan ya Allah urusan kami ya Allah. Berikanlah solusi kepada kami ya Allah. Berikan solusi kepada kami, orang tua kami, sanak saudara dan keturunan kami nanti ya Allah. Ya, di hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan-Mu ya Rabb di akhirat nanti. Berikanlah kemudahan syafaat Nabi SAW mendatangi kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.